Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bab menyayangi anak perempuan sekaligus menyayangi anak-anak, sampai disunnahkan mencium anak-anak kita. Dan Rasulullah telah berpesan, barang siapa yang tidak menyayangi anaknya, maka tidak disayang oleh anaknya. Yang tidak sayang pada anak, maka tidak disayang oleh anak. Menyayangi anak bukan memanjakan, tapi membawa mereka ke dalam surga. Mendidik dengan keras, menyuruh salat, itu bahagian daripada menyayangi. Walaupun yang lebih baik jangan terlalu keras. Intinya semua kasih sayang kita agar anak kita tidak tersentuh api neraka, maka akan dibalas oleh anak dengan kasih sayang kepada orang tuanya. Sebelum meninggal dirawat, setelah meninggal didoakan. Itu konsepnya. Jadi bukan menyayangi anak, memanjakan, membelikan HP, membiarkan dia pacaran. Itu nanti dibalas oleh anak itu dengan mengirimkan dosa. Bahkan dia tidak peduli ketika kita sudah meninggal. Itu pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Malam ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab al-wusat bil jar. Bab tentang wasiat atau nasihat-nasihat seputar masalah hidup bertetangga. Jadi kitab milik Imam Bukhari ini membagi hadis-hadisnya sesuai dengan bab-bab membicarakan tentang kehidupan kita. Baik. Hadis yang pertama yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah berkata, ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jahr hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Kata Rasulullah, Jibril alaihi salam setiap waktu dia menemuiku selalu memberi wasiat kepadaku, selalu menasihatiku. Kata Rasulullah, apa yang dinasihati oleh Jibril? Bil jar, berbuat baiklah engkau wahai Muhammad kepada tetanggamu.
Tentu suruhan berbuat baik kepada Nabi adalah suruhan agar Nabi menyampaikan nasihat itu kepada umatnya. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai-sampai aku mengira seandainya aku mati, maka tetanggalah yang menjadi ahli warisku. Nah, sampai begitu Nabi mengatakan, saking seringnya Jibril menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan kalau aku meninggal, ahli warisku adalah tetanggaku. Nah, itu menunjukkan Nabi ingin mengatakan pentingnya berbuat baik dengan tetangga. Kita sudah pernah mengatakan salah satu nasihat daripada Umar bin Khattab, al-jar qabla ad-dar. Kalau kita ingin menempati satu rumah baru atau mencari rumah atau ingin membangun rumah di satu lingkungan, kata Umar bin Khattab, perhatikan dulu, cek dulu siapa yang akan jadi tetanggamu. Jangan lihat bangunannya dulu, karena bangunan seindah apapun, kalau tetangganya tidak baik, maka bangunan itu terasa tidak indah. Tapi rumah sederhana, tapi tetangga baik, maka rumah kita bagaikan istana. Dan itu kita bisa buktikan hari-hari kita, Pak. Rumah kita mewah, tapi tinggal di samping tetangga yang buruk akhlaknya. Maka kita akan berusaha untuk pindah dari tempat itu. Jadi ada satu kampung, saya tidak sebutkan kampungnya. Ini ada satu pemilik rumah di Lok Semau, Pak, kampungnya ni. Saya tidak sebutkan kampungnya, takut nanti Bapak cari kampung itu. Jadi ada satu rumah mewah, Pak, didirikan di dalam kampung itu, di tengah-tengah kampung itu. Besar rumahnya, indah rumahnya. Jadi beberapa bulan yang lalu pemilik rumah menceritakan bahwa dia ingin menjual rumahnya. Jadi kami tanya, kenapa ingin dijual padahal bagus sekali rumahnya, fasilitasnya luar biasa. Apa katanya? Tetangga saya bukan orang yang baik. Bahkan banyak di sekitaran rumah saya yang menjadi pencuri. Asal rumahnya ditinggal sebentar kosong, pulang ke kampung sudah beberapa kali masuk pencuri ke dalam rumah. Padahal rumahnya mewah, tapi begitulah keadaan kita di saat tetangga tidak baik. Jadi tetangga itu menjadi penentu hidup kita bahagia atau tidak bahagia di dunia. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, alamatus sa'adah arba'ah. Ciri-ciri orang akan bahagia di dunia, dia diberikan 4 perkara. Artinya dia bisa bahagia dengan 4 perkara. Ya, istri yang salehah, tetangga yang saleh, rumah yang nyaman, kenderaan yang layak pakai. 4 perkara. Itu kalau 4 perkara ini dapat, berarti kita bahagia di dunia. Istri yang salehah, ini penentu bahagia nomor 1. Karena semua kelelahan kita itu tertutupi dengan istri yang salehah. Kita punya keluh kesah, istri akan mengatakan sabar. Ya, jadi hilang capek kerja dari kantor, diurut-urut sama istri, hilang. Kemudian kalau kita ingin bertindak, istri menasihati, jangan makan haram, bang. Ya, tetap saja, oh enggak ada kerja, enggak apa-apa. Yang penting abang jangan tidur di rumah.
keluar aja. Walaupun bawa pulang 10,000, kami tetap sabar. Nah, itu kan pengaruh sekali isteri. Pengaruh sekali. Maka itu penentu tiang rumah tangga kita adalah isteri yang saleh. Yang kedua, al-jar as-saleh, mendapatkan tetangga yang saleh. Nah, kita bahagia tinggal di kampung itu. Walaupun rumah sewa kita kadang-kadang rumah sewa enggak jelas, Pak. WC enggak jelas, ya. Kadang-kadang mampet, ya. Hujan bocor, tapi tetangga baik. Kita tanya, "Mah, ada rencana nak pindah?" Enggak ada rencana pindah. Apa jawaban dia? Sebenarnya kami enggak sanggup tinggal di rumah itu, cuma karena lingkungannya baik sekali, ya. Kami rasa-rasanya ya sudahlah, kami bahagia di situ. Nah, jadi duduk berdua dengan tetangga, kemudian dapat hadiah, dibantu. Pokoknya hidup dalam keadaan nyaman, itu penentu bahagia. Nah, lalu rumah yang nyaman dan kenderaan yang nyaman, itu berarti bahagia di dunia. Kebalikannya, kata Rasulullah, alamatus syakawah arba'ah. Tanda orang yang akan hidup menderita di dunia, itu juga mendapatkan 4 perkara. Kebalikan dari tadi, dia dapat isteri yang tidak salihah. Oh, Masya Allah, selalu dalam keadaan meneror. Gaji kita 1.700.000, dia mintanya 1.799.000. Ya. Belanja harus begini. Dia nggak mau terima kekurangan kita. Padahal kita dah capek itu, mepep setiap hari. Ya, itu hal-hal begitu, itu menjadi penentu hidup. Akhirnya gara-gara begitu terjadi keributan. Ujung-ujungnya kalau bukan cerai, kita kawin lagi. Kalau sudah kawin lagi berarti sudah pasti dah cerai itu habis itu. Begitu kehidupan, jadi disusahkan dengan kehidupan itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, al-jar as-sayyi, yaitu mendapatkan tetangga yang buruk akhlaknya, itu hancur hidup seperti cerita tadi. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, begitu pentingnya kehidupan bertetangga. Dan Rasulullah diminta oleh Jibril berbuat baik dengan tetangga. Kenapa kita dulu yang diminta berbuat baik? Karena tipe tetangga ni macam-macam. Jadi kita jangan berharap dia duluan, kitalah yang mulai duluan untuk berbuat baik. Jadikan perbuatan baik tetangga kita ketika berusaha membalas kebaikan kita, itu menjadi pahala buat kita. Jadi siapa yang memulai kebaikan diikuti oleh orang lain, maka kita dapat pahala dari orang tersebut. Kan begitu kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu ajrun minha wa ajrun man amila ba'dah min ghairi ayyan qussa min ajrihi syai'. Siapa yang memulai sebuah perbuatan baik, rupanya dibalas, diikuti sehingga berkembang, maka semua pahala diberikan kepada yang memperkenalkan kebaikan itu. Contoh, kita tinggal satu komplek. Ini kompleknya ini mungkin orang-orangnya, tetangga kurang-kurang pendidikan agama semua misal. Pekerja semua, Bang. Jadi kadang-kadang ada yang enggak ada perasaan. Jadi kerjanya dengan mesin, kan begitu kerjanya, dengan pokoknya macam-macam, sehingga orang super sibuk hidup nafsi-nafsi. Lalu kita yang kemudian berinisiatif melakukan kebaikan pertama. Ketika kita tinggal di komplek itu, mulailah kita kirimkan semangkuk kuah ke rumah samping, kirim ke rumah samping. Kita pulang dari Banda Aceh, kita kirimkan hadiah. Kadang-kadang kita beli Kak Anah, adeknya. Bukan Kak Anahnya kita bawa pulang, adeknya. Kak Anah udah ada di rumah, adeknya kita beli, kasih ke tetangga, macam-macam. Sehingga tetangga kiri kanan mulai merasa, ini kok udah mulai dikasih-kasih nih. Berikutnya apa yang terjadi? Dia mulai membalas. Dia beli bakso, dia lebihkan, dia kasih kuahnya ke kita, baksonya ke dia. Yang je kebut si kan, yang lagi kan masa kuah ke dia bakso ke ji.
Artinya dia mulai berfikir, dia bilang, "Mana nak beli lebih, nak beli lebih. Kemarin tu yang bawa samping kita tu kan dia kasih untuk kita, masa kita enggak balas sekalipun." Dah mulai itu terfikir. Dia pergi kepada Aceh, dia beli adai Kak Mutia. Bukan lagi adai Kak Anah karena udah kemarin. Dia beli adai Kak Mutia, lalu dikirimkan ke kita. Bersebarlah kebaikan di komplek itu, mulai saling beri memberi. Kita yang memulainya. Kita yang memulainya. Semua kebaikan di komplek itu dikirimkan Allah kepada yang memulai kebaikan itu. Itu janji Nabi SAW. Keburukan juga begitu. Siapa yang memulai pertama membuat keburukan di komplek, diikuti keburukan itu, maka semua keburukan itu sampai mati dikirimkan Allah kepada yang memperkenalkan keburukan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah dinasihati oleh Jibril, jangan sampai kita berbuat buruk dengan tetangga. Karena tetangga manusia pertama yang paling cepat menolong kita. Ketika terjadi musibah, sebelum kita sempat menelepon saudara kita, tetanggalah yang memadamkan api di rumah kita. Tetanggalah yang kemudian memotong pagar agar kita bisa keluar. Tetanggalah yang akan menyergap pencuri ketika beraksi di rumah kita. Jadi begitu besarnya fungsi tetangga. Ini hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa berbuat baik dengan tetangga bahagian daripada cinta Allah dan cinta malaikat. Kalau tidak, enggak mungkin Allah suruh malaikat menasihati Nabi, dan Jibril tidak mungkin menasihati terus-terusan. Makanya orang yang berbuat baik dengan tetangga dicintai Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya kita dapat berkah ni enggak terasa kadang-kadang, Pak. Kita yang sudah hidup puluhan tahun dalam kebaikan, kok bisa dekat kita dengan masjid? Kok bisa ada rezeki kita yang kita selalu berusaha membuka pintu surga. Jadi diberi kesempatan terus-terusan oleh Allah. Anak kita aman, isteri aman, semuanya baik-baik saja. Salah satu keberkahan turun melalui kebaikan kita terhadap tetangga. Namun kita menjalani keberkahan itu enggak terasa. Sifat manusia menuntut yang belum diberi. Yang sudah diberi dalam hidupnya dia tidak rasakan. Jadi begitu sifat manusia. Baik, hadis yang kedua menjadi hadis terakhir untuk malam ini. An Abi Shuraih Al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah engkau, berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik-baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, diamlah. Jadi ini hadis ini berikutnya Nabi ingin mengatakan tentang ciri-ciri iman, di antaranya pada 3 perkara. Jadi ada 3 amalan yang menunjukkan kita ini ada iman. Iman itu banyak cabangnya. Kata Rasulullah, sittun aw sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Itu iman tertinggi. Kita pulang dengannya selamat. Dan kita hidup dengannya selamat. Nanti di hari kiamat kita masih menyimpan kartu la ilaha illallah,
maka Allah bisa menyingkirkan dosa dengan kartu la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah di antara yang tertinggi, yaitu membuang penghalang dari jalan. Kita buang paku dari jalan, buang duri dari jalan, agar jangan tertusuk ban motor orang lain. Itu iman. Iman rendah dari yang paling tinggi, bukan iman paling rendah. Iman rendah dari yang paling tinggi. Artinya kita masih percaya bahwa Allah balas dengan membuang paku itu. Kata Rasulullah, seorang pemuda masuk surga dan bersukaria di surga gara-gara membuang dahan pohon yang jatuh di jalan. Ketika dia buang, dia berniat, ya Allah, ku buang ini agar tidak menyakiti kaum muslimin yang lain. Kata Rasulullah, dia menjadi penduduk surga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara 60 sampai 70 cabang iman itu banyak sekali amalnya. Nah, Rasulullah gambarkan dalam hadis ini 3 amalan yang menunjukkan kita ini beriman. Yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berbuat baik dengan tetangga. Nah, yang menjadi masalah pertama adalah kenapa Allah gantungkan kalimat beriman pada Allah dan hari akhir? Karena hanya orang yang percaya dan merindu ingin bertemu Allah, maka dia akan berusaha melakukan amal baik itu. Karena orang yang tidak merindukan bertemu Allah, dia tidak peduli dengan amal baik. Makanya Nabi mengatakan yang merindukan atau percaya dengan semua janji Allah dan hari akhir. Nah, kenapa digantungkan pada kalimat hari akhir? Karena hanya orang yang percaya bahwa semua amal baiknya dibalas di hari akhir, dialah yang mau melakukan kebaikan. Sekarang kalau kita pikir, Pak, kita enggak terbayang pun bagaimana neraka yang sebenarnya. Enggak pun terbayang keindahan surga. Cuma dengar-dengar aja. Kita pikir Gunung Salak itu udah surga. Kita pikir sungai-sungai yang ada di tengah gunung itu udah surga. Enggak terbayang yang sebenarnya. Dan kita enggak pernah lihat dosa, enggak pernah lihat pahala. Jadi semua yang kita enggak lihat itu, tapi kita percaya nanti amal kita yang baik-baik ini dibalas sama Allah. Rasa percaya itulah yang membuat kita terdorong melakukan kebaikan. Padahal kita enggak pernah lihat balasannya. Kan kita cuma dengar-dengar aja pahala. Kayak mana bentuk pahala? Mana ada punya? Di mana ditaruh pahala? Enggak tahu juga. Kalau pahala itu ditaruh di dunia, enggak muat. Enggak muat. Kita pernah gambarkan menziarahi orang meninggal saja di hari meninggalnya. Kalau yang datang hanya sempat salat, pahalanya 1 gunung Uhud. Datang sempat salat saja, enggak sempat pergi ke kuburan, 1 gunung Uhud. Sempat pergi mengantarkan ke kuburan sampai selesai, 2 gunung Uhud. Jabalain azimain, kata Rasulullah, 2 gunung besar pahalanya. Itu 1 orang meninggal. Besoknya terdengar pengumuman lagi, meninggal lagi, sampai kita tiap hari cari-cari orang meninggal. Saudara meninggal orangnya, saudara meninggal orangnya. Masya Allah, mau ditaruh di mana pahala kita? 1 gunung Uhud aja nggak taruh di mana. Gudang nggak ada, garasi nggak muat, nggak muat. Jadi oleh karena itu kita percaya, tapi nggak pernah lihat. Nah, hanya yang percaya nanti dibalas, dia yang melakukan apapun. Salah satu yang dia lakukan adalah dia akan berbuat baik dengan tetangga. Jadi maksud Nabi, yang berbuat baik dengan tetangga, kebaikannya semua dibalas di hari akhir. Semua dibalas di hari akhir. Tidak ada satu pun pahala yang tidak dicatat, kecuali kita memang menghapusnya sendiri.
Allah dah janji, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan hilangkan pahala kebaikanmu yang berbuat amal saleh, kami tidak akan hilangkan sedikit pun, kata Allah. Bapak senyum saja, senyum dicatat, senyum. Kita melafazkan lafaz yang baik, satu lafaz jadi pahala, satu lafaz jadi pahala. Kita ditabrak orang serempet, lalu kita mengatakan enggak apa-apa, sudah, enggak masalah, sudah. Dicatat. Kita terantuk dengan pintu, terucap kalimat astagfirullah, dicatat. Lalu kita mengeluh sedikit, ya, oh mak kakemeng boleh, dicatat jadi pahala karena sabar. Tapi kalau kita mengatakan, ya bu yang bisa katakan, kemeng boleh, dicatat juga, tapi jadi penghuni neraka. Ya, masa bui disuruh lid ni. Ya, jadi sekecil apapun, wa may ya'mal misqala zarratin khaira yarah. Sekecil apapun, sebesar biji sawi engkau lakukan amal, dicatat, dibalas oleh Allah. Itu sebesar biji sawi. Sedangkan kita enggak pernah memberi biji sawi ke tetangga. Ada yang pernah kasih biji sawi ke tetangga? Pulang dari Medan hadiahnya biji sawi? Tak ada. Paling kurang coklat, silver coin untuk anak tetangga kita. Dik, sini dulu ni ada hadiah sedikit coklat. Masya Allah, bergembiranya anak-anak tetangga kita dengan dapat coklat itu. Atau kuih lah. Kuih-kuih dalam kotak apa yang ada selir di tengahnya itu yang digulung-gulung kan. Masya Allah, tetangga berbahagia. Itu bukan sebesar biji sawi. Yang kau bedanya pahalanya. Masya Allah, begitu mudahnya kita masuk surga melalui berbuat baik dengan tetangga. Begitu mudahnya. Jemuran-jemuran kita, tetangga bilang, ibu ada pakai enggak jemurannya? Kita bilang enggak pakai. Dia jemur, kami jemur sebentar ya, boleh. Dijemur 3 hari enggak diangkat-angkat. Nyesal kita kasih untuk dia juga. Tapi kan maksudnya kita sudah berbuat baik. Nah. Makanya salah satu ciri orang yang percaya semua kebaikannya dibalas, mereka yang berbuat baik kepada tetangga. Dalam bentuk apapun. Oh, enggak bisa berbuat dengan memberi, paling kurang jangan kirimkan kejahatan kita. Jadi baik itu enggak mesti memberi, baik itu enggak mesti melakukan action dengan kebaikan. Kita tahan agar enggak berbuat jahat aja. Kita enggak beri apa-apa nih. Kebetulan kita orang yang enggak punya. Enggak pernah pun kita jumpa makanah, kamu enggak pernah ke Medan, enggak pernah ke mana, enggak pernah ada hadiah apa-apa. Kita orang miskin. Enggak pernah memberi, tetapi paling kurang jangan berbuat jahat. Jangan sampai dia terganggu dengan kehadiran kita. Itu pun sudah baik. Itu pun sudah baik. Ketika kita tidak memberikan kejahatan pada orang lain. Karena seburuk-buruknya manusia yang orang lain tidak selamat dari lidah dan tangan kita. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, al-muslimu man salimal muslim min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu yang sejati, yaitu orang lain tidak pernah mendapatkan kejahatan dari tangannya, dari mulutnya. Itu muslim yang baik. Jadi dimanapun dia berada, orang enggak sakit hati. Tidak pernah menyakiti tetangga. Diam. Oh, ada tetangga sedikit berbuat zalim, dia sabar. Dan ini efeknya iman, Pak. Berarti kita ini imannya penuh kepada Allah. Kita percaya, sudahlah, sabar sajalah, enggak apa-apa. Enggak diambil-ambil jemuran 2-3 hari, mungkin hari keempat besok diambil. Atau paling kurang kita buat jemuran lain. Lalu kita bilang yang jemuran itu untuk ibu aja, ambil aja. Model-model begitu, tapi jarang kita dapatkan. Jangankan bapak, ustaz aja enggak pernah melakukan itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri iman pertama adalah orangnya baik dengan tetangga. Itu ciri-ciri iman yang paling hebat yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memang capek, Pak. Kenapa besar sekali pahala berbuat baik dengan tetangga?
Susah. Istiqomah berbuat baik dengan tetangga susah. Pertama baik, tahun pertama. Tahun kedua sudah mulai nanti ada sedikit masalah, langsung ribut. Memang teorinya kan enak. Oh menanya, Masya Allah ni saya akan berbuat baik. Setahun pertama kita sanggup berbuat baik, senyum sana, senyum sini. Tahun kedua, sedikit masalah, udah ribut. Nah, makanya para ulama itu mendefinisikan tetangga itu punya 3 hak yang kita harus berbuat baik kepadanya. Ada 3 hak. Yaitu yang pertama hakul jar. Kita harus berikan ke dia haknya sebagai tetangga. Apa hak sebagai tetangga? Yaitu ketika bertemu, senyum, mengucapkan salam. Ketika dia punya masalah, dia sakit, kita kunjungi. Kemudian kita tidak mengganggunya, tidak menzaliminya, tidak menyakitinya. Itu hak bertetangga. Ketika dia dalam keadaan ditimpa musibah, maka kita ikut menghiburnya. Itu hak bertetangga. Lalu kemudian tetangga kita juga, kalau seandainya dia punya hubungan saudara, maka dia juga mendapatkan hak qarabah, hak saudara. Jadi misal ada tetangga kita, saudara kita, itu lebih tinggi lagi haknya. Selain daripada hak tetangga, juga dapat hak bersaudara. Apa hak bersaudara? Yaitu menyambung silaturahim, tidak boleh memutuskannya. Kemudian saling berkunjung. Kalau dengan tetangga berkunjung itu enggak wajib. Karena memang dekat-dekat, ketemu, assalamualaikum, senyum, itu dah baik. Tapi kalau dia hubungannya saudara, maka disuruh berkunjung, datangi rumah itu kalau saudara. Makanya silaturahim itu disebut rahim. Itu yang paling utama adalah menjaga dengan yang punya hubungan rahim. Kita selama ini kan menyebut silaturahim seakan-akan semua Muslim itu kita kunjungi, padahal enggak mungkin. Yang disuruh yang paling utama yang punya hubungan rahim, ngado dengan ada, dengan sepupu kita, adik bapa, adik mama, disuruh berbuat baik, kunjung, ya kapanpun bisa kunjungi. Itu hak qarabah, hak sebagai saudara. Oh rupanya sepupu kita ni juga tetangga kita, maka dengan dia berbeda. Selain daripada hak tetangga, dia juga dapat hak bersaudara. Yang ketiga yaitu mendapatkan hak sebagai orang Islam. Apa hak sebagai orang Islam? Kalau dia mengundang, datangi. Kalau dia meninggal, uruskan jenazahnya. Dia sakit, kunjungi. Itu hak sesama orang Islam. Kemudian kalau bertemu, salam. Itu sesama orang Islam. Assalamualaikum dengan satu komplek. Ini semuanya 3 hak ini bisa didapatkan oleh tetangga. Makanya kita disebut orang yang baik ketika iman kita muncul di saat berhadapan dengan tetangga. Jadi ini kan ilmunya. Tapi prakteknya tidak semudah itu seperti saya bilang tadi. Sekarang contohnya Pak, kita bayar sampah. Sampah kita bayar 15.000 sebulan. Kita taruh peluk kita, taruh ember, keranjang sampah di depan pintu pagar kita. Pas kita mau buang sampah kita, sudah ada sampah tetangga kita, penuh, Pak. Tetangga ni, dia punya ember sendiri, tapi ditaruhnya ke keranjang sampah kita, sehingga kita enggak tahu taruh lagi di mana sampah kita. Apa tindakan kita? Kalau kita beriman, maka kita akan bersabar, ya sudahlah, kita taruh di samping ember. Tapi kalau kita kurang urat sabar sedikit, kita akan panggil, hai, nyo kan ada lum nyo. Nyo si gedek kunging, kah ku puji kebruh, kata dia. Gitu katanya. Ini keranjang sampah saya. Sekali lagi saya lihat penuh kayak gini dengan sampahmu, kamu jadi sampah. Kapreh ke mentang. Udah mulai itu. Jadi semua isi pengajian hilang di situ dalam urusan sampah. Udah enggak bicara lagi tuh.
Besok sebelumnya udah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Besok nggak ada apa beli-beli. Di sana beli, di sini beli ya. Keluar dari pintu buang muka. Dibuang muka ke kanan, yang ini buang muka ke kiri. Dulu antar-antar mangga, sana mangga panen, antar sini di sini ada buang apa misal antar. Semenjak itu nggak lagi. Udah nggak bicara sudah 3 tahun gara-gara urusan tong sampah. Di sini kan perlu kesabaran, makanya kadang-kadang kita susah menjalaninya, Pak. Makanya orang yang mampu menjalani itu dengan baik, walaupun sedikit-sedikit masalah, tapi dia sudahlah. Alah udah enggak usah buat ribut. Jadi gayanya nampak, keimanan sabarnya itu nampak. Sabar dalam imannya nampak. Misal dia bilang, istrinya mengatakan, "Bang," dia panggil dari depan rumah. "Udah ditaruh lagi itu sampah." Apa kata suaminya? "Udahlah, cuma sampah pun. Udah kita beli aja ember satu lagi. Yang ember tu kasih ke dia aja." Misal begitu. Kita beli ember satu lagi demi menjaga supaya enggak ribut. Subhanallah. Harga ember berapa, Pak? Siapa penjual ember di sini? Harga ember misal 50.000, bayar tiap bulan 15.000. Kita cuma rugi cuma sekitar 65.000 dalam bulan itu. Tapi enggak pernah ribut sama tetangga, kita tahan-tahan sampai meninggal. Surga. Insya-Allah surga. Makanya dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi kan menceritakan kisah di masa tabi'in yang sudah pernah kita kisahkan. Singkat ceritanya, seorang saleh, syekh, seorang muslim, seorang berilmu tinggal di bawah, di atasnya seorang Yahudi, Yahudi Majusi. Tinggal seorang Majusi, ditulis dalam kitab Al-Kabair itu. Air keran, air tumpahan kamar mandi di atas, air bekasan kamar mandi jatuh ke bawah. Ditampung sama syekh itu sudah puluhan tahun. Enggak pernah dikomplain. Sampai satu hari Majusi itu berkunjung ke rumah syekh ini, ya karena sebagai tetangga dia pun merasa enggak ada masalah. Masuk ke rumah dilihatnya ada ember di ujung, menetes air. Baru dia tanya, "Itu dari mana air?" Kata syekh ini, "Dari rumahmu, dari kamar mandimu." Dia di situ sadar bahwa air kencing selama ini ternyata jatuhnya ke ember dalam rumah syekh ini. Lalu sampai terjadi dialog. Lalu syekh ini mengatakan, "Aku tidak menegurmu karena aku masih hidup. Tapi kalau aku menjelang ajal," dalam kitab itu disebutkan, "aku akan memanggil anakku, istriku untuk aku akan memanggilmu untuk mengatakan jangan lagi, karena bisa jadi istri dan anakku tidak bisa menerima seperti aku terima." Segitunya kesabaran seseorang yang tumpah air kencing dari atas dari tetangganya. Apa yang terjadi, Bapak? Majusi itu begitu terharunya dengan kesabaran syekh ini, sehingga hari itu dia bermusyawarah dengan keluarganya. Dia ceritakan satu keluarga balik ke rumah syekh ini, lalu mengucapkan syahadat dengan kemuliaan akhlak seorang muslim. Baca kitab Al-Kabair, 70 dosa besar. Langsung bersyahadat karena keindahan akhlak seorang muslim dengan tetangga. Kan dahsyat efeknya, Pak. Makanya Bapak kalau ada air kencing tetangga, tahan aja. Cuma syaratnya cari tetangga yang Majusi. Kalau tetangga sesama muslim, dihambu bacut anak pupu. Kan begitu ceritanya. Jadi sederhana hidup kita ni masuk surga sebenarnya. Jadi ini bukti iman, yaitu orang yang berbuat baik dengan tetangganya. Jadi sambungan hadis itu sedikit, tapi bukan fokus pembahasan kita. Di antara bukti iman yang lain adalah orang yang berbuat baik atau memuliakan tamu. Itu ada bab sendiri nanti. Kemudian yang ketiga, orang yang berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, maka dia memilih diam. Ini adalah tanda-tanda keimanan seseorang yang Allah akan muliakan, Allah akan balas di akhirat nanti. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.